Sepanjang tahun 2023, situasi internasional dikejutkan oleh berbagai peristiwa, mulai dari perang Israel-Palestina, perang Rusia-Ukraina, dan atlet voli asal Indonesia, Mega. Tiga kejadian ini merupakan salah tiga dari peristiwa internasional yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang. Berikut ini, tim NTB1 telah merangkum refleksi selama tahun 2023 yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Pada 7 Oktober tahun 2023, kelompok militer Palestina, Hamas, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel yang dimulai dari jalur Gaza hingga menuju instalasi militer Israel. Tidak tinggal diam, Israel membalas serangan Palestina. Peperangan pun pecah, korban berjatuhan di mana-mana. Nahasnya, warga sipil yang tidak mengetahui perang tewas dengan cara yang tidak manusiawi. Namun, dukungan justru mengalir kepada Palestina sebab Israel telah melanggar berbagai ketentuan internasional termasuk membunuh warga sipil. Indonesia pun menegaskan membela kemerdekaan terhadap Palestina. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum internasional. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan pada Minggu 24 Desember tahun 2023 jumlah korban tewas sebanyak 20.258 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada 24 Februari tahun 2022, Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina di sebelah barat daya. Operasi ini menandai peristiwa yang penting dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Invasi ini juga menyebabkan sepertiga penduduk Ukraina mengungsi. Kemudian 7 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya yang memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat sejak Perang Dunia II. Terkini, pada Rabu 27 Desember tahun 2023, Ukraina membombardir kapal perang besar Rusia di Crimea dengan rudal jelajah dan telah menewaskan sedikitnya 1 orang. Serangan tersebut dapat menahan langkah Moskow untuk merebut lebih banyak wilayah di Ukraina di sepanjang Laut Hitam di tengah perang Rusia versus Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menuturkan bahwa Ukraina telah menggunakan rudal untuk menyerang pelabuhan Feodesia di Crimea lewat serangan udara. Kapal Novocherkassk juga telah rusak parah. Perang di Ukraina telah menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang ditimbulkan oleh konfrontasi geostrategis, semakin usang pula kerangka keamanan kolektif yang ada. Saran perdamaian yang relevan datang dari seorang sejarawan, filsuf, dan penulis buku Sapiens dan Homo Deus, yaitu Yuval Noah Harari. Meskipun mengarahkan saran untuk perdamaian bagi Israel dan Palestina, pandangan Yuval relevan pula dengan situasi perang Ukraina dan Rusia. Dalam keterangannya, Yuval menyarankan agar seluruh wilayah di luar Palestina dan Israel harus berusaha berempati terhadap seluruh penderitaan manusia daripada bermalas-malasan dan melihat perang. Menurut Yuval, tugas pihak luar adalah membantu menjaga ruang perdamaian. Meskipun berasal dari Israel, Yuval tidak serta-merta membela negaranya. Ia lebih mengedepankan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Pandangan dari Yuval tentu adalah saran yang mustahak, sebab segala bentuk peperangan memang tidak dapat dibenarkan. Kilas balik situasi internasional tidak hanya dihiasi oleh peperangan, ada pula yang dihiasi dengan berita olahraga. Menariknya, salah satu berita olahraga internasional berasal dari Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli putri Indonesia. Ia mencuri perhatian setelah tampil menawan di Liga Korea. Mega memperkuat klub Liga Voli Korea Selatan Daejeon Junggwanjang Red Spark sejak awal 2023. Ia akan memperkuat klub tersebut selama 1 musim. Pemain all-around itu tampil menawan dalam debutnya di Korea dan membantu tim meraih kemenangan perdana. Ia menjadi MVP setelah mencatat 21 poin melawan Hwaseng IBK Altos dengan skor 3-0. Atlet kelahiran Jember 20 September 1999 ini mengawali karir di bola voli bersama Vido pada usia 14 tahun. Setelah malang melintang di Livoli, Mega berhasil tembus timnas Indonesia. Ia menjalani debut seragam merah putih di SEA Games 2017, saat itu usianya baru menginjak 18 tahun. Sementara itu, beredar sebuah video viral di India. Video itu menunjukkan salah satu korban, Sonu Jaiswal, melakukan live streaming dari pesawat hanya beberapa detik sebelum kecelakaan.
Dia adalah bagian dari kelompok 4 teman dari Gazipur di India yang mengunjungi Nepal dan sedang dalam penerbangan dari Kathmandu ke Pokhara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia bertambah menjadi 30 kasus hingga Kamis 2 November 2023. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya yang sebanyak 27 kasus per Selasa 31 Oktober tahun 2023. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan seluruh penderita kasus cacar monyet adalah laki-laki yang ditularkan melalui kontak seksual. Nadia mengatakan kasus cacar monyet sudah menyebar keluar DKI Jakarta. Meski demikian, wilayah ibu kota tetap memiliki kasus cacar monyet terbanyak nasional, yaitu 25 kasus atau 83,33% dari total kasus nasional. Gempa kembali terjadi di Turki pada 27 Februari tahun 2023. Akibat gempa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan ratusan warga lain luka-luka. Selain itu, beberapa bangunan juga rusak akibat gempa Turki pada 27 Februari 2023 itu. Bencana ini bukan pertama kalinya bagi Turki sebab negara itu juga sempat diguncang gempa 7,8 magnitudo pada 6 Februari 2023. Peristiwa ini kemudian menjadi geger di Indonesia sebab sebagaimana yang diketahui banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki meskipun tidak ada korban jiwa. Twitter telah berakhir sebab Elon Musk mengganti identitasnya menjadi X. Keputusan itu meraih kontroversi bahkan disebut-sebut sebagai misi bunuh diri. Lantas, apa alasan Musk mengubah Twitter jadi X? Dalam rangkaian tweetnya, Elon Musk mengatakan rebranding X bertujuan mengubah Twitter agar tidak hanya sekadar jadi platform berbagai teks alias microblog. Selama beberapa bulan terakhir, Elon berupaya untuk menyulap Twitter menjadi super apps. Ia menegaskan bahwa X bukan sekadar nama, tetapi transformasi besar-besaran dari Twitter. Kemudian, Elon juga sempat ubah ketentuan X, sehingga banyak pihak yang kemudian berubah haluan ke Threads milik Mark Zuckerberg. Pada 18 Juni 2023, kapal selam bernama Titan yang membawa 5 orang hilang di perairan Samudra Atlantik Utara di dekat pantai Newfoundland, Kanada. Komunikasi terputus setelah 1 jam 45 menit dari penyelaman. Awalnya kapal itu mengangkut penumpang dengan tujuan melihat kapal Titanic. Nahasnya, niatan tersebut berujung sebagai salah satu peristiwa maut yang tidak bisa terlupakan dalam sejarah. Itulah sekelumit refleksi tahun 2023 yang telah dirangkum oleh NTB1.